kami serombongan telah menyatu dengan alam menuju ke sebuah hutan rimba. Itu terlihat dengan jelas namanya kadaka, ciri khas tumbuhan yang tumbuh liar di hutan belantara. Sesekali suara burung menyambut kami dengan nyanyian suaranya yang unik. Dan rombongan ada yang di belakang ketinggalan karena kecapean. Dan ini para pembimbing kami. Dan yang di depan duluan tuh mahasiswa bercampur bersama anak-anak pelajar. Dan angin bergemuruh mulai datang juga dengan mendadak menyerbu dedaunan sehingga terdengar suara gemuruh, suara pucuk-pucuk pohon yang ditebak angin. Ini namanya hutan heterogen. Ini namanya pohon. Ini namanya ini nih pohon biru. Pohon waru. Oh, yang dulunya buat gangsing ini bahan pohonnya nih kayak gini, keras. Ini hutan pinusnya. Dan di depan sana ada pohon kondang. Kopok kondang, kopok di bang baralewung. Sewot bongan, sewot di sangsara dengan tuh. Kondangnya. Dan mulai lemes, para krunya mulai lemes tenaganya. Sehingga jalannya selangkah berhenti. Tuh. Mana kuat? Tangkal huni. Dikit lagi sampai nih kita. Ini udah sampai apa Binuang ini? Oh. Itu puncaknya. Dari Tanah Borom kok nggak kelihatan ya? Tadi. Hewa-hewa amat sekarang Tanah Borom. Berubah ya? Jadi Tanah Borom itu adalah kenangan kami waktu kecil, di mana ngalah sulu terus taik-taikan, bernyanyi bersenang bersama anak-anak kecil, sekalian sambil bikin pepanggalan untuk dibawa dimainin di rumah setelah sore harinya. Dan di sekitaran sini tuh waktu dulunya biasa kami ngalah humut kawung, humut hoe gitu. Dan keolahan dari hasil hutan itu dibikin makanan lezat setelah sampai di rumah oleh ibu. Dari sini itu pokoknya pulangnya itu selalu menghasilkan hasil hutan. Dan sering juga dapat odeng madunya kami petik, terus madunya itu sangat bermanfaat setelah dibawa pulang. Sebentar lagi mudah-mudahan kami dapat odeng kembali nih buat oleh-oleh yang paling berharga hasil hutan belantara di kampung tercinta. Nah, dari kejauhan ada pemandangan yang samar-samar karena memang pandangannya itu terbalut asap apa memang kabut. Padahal ini kemarau panjang dan terasa itu tuh hujan kecil rintik-rintik. Orang sini menyebutnya adalah ngaruy. Dan wah, bagus tahu tapi itu tandanya tanda ini nggak bakalan hujan sih, kemarau. Karena hujan ngaruy dengan angin yang gede, artinya kemarau panjang. Begitu pepatah orang tua di kampung kami. Dan ini adalah kembang reba. Buahnya kecil-kecil manis. Ini buahnya juga ngandung vitamin sih, vitamin K. Ini kalau ini namanya bukan ini apa namanya, ini adalah jamu juga ini. Ini namanya lupa saya. Yang jelas ini kalau direbus daunnya untuk apa namanya, menyembuhkan emah. Harendong wulung alias harendong laki nih, menyembuhkan asam urat. Takokak menyembuhkan batu ginjal. Ini pohon nangka.
Iya tumben ada nangka. Nangka menyediakan buahnya nanti buat cara. Ini adalah congkok yang kalau orang kampung nggak bawa tas. Daun congkok ini berguna untuk dijadikan alat membungkus supa, muncang, lalap, buah-buahan dan lain sebagainya. Dan congkok itu ini nih, suka goyang-goyang di tengah hutan daunnya. Congkok. Banyak khasana hutan di pinggiran kampung kami yang sangat tumbuh subur. Lagi. Banyak yang mengeluh kecapean anggota di belakang. Tapi sebenarnya udah sampai nih. Udah gak khawatir lagi. Di atas tuh udah dataran rata. Ini pohon-pohon ini nih. Pohon-pohon terlindungi. Dan baru kali ini nih daerah sini baru kita ngelihat ada pohon bambu dengan tumbuh subur. Dulu nggak ada itu. Bambu liar tuh. Hutannya seperti ini. Hutan Ampah Binuang namanya. Nah, baru sampai nih Ampah Binuang, dan ini ada bukit kecil nih di kanan. Dulu suka nyanyi dan heheotan di sini nih. Dulu ada tangkal snorkeling di sini nih. Ini cariang nih buat bobo. Ya, cariang nih buat bobo. Nih pasir ini nih. Aja sekarang keinjak nih. Dulu sering istirahat di sini. Pasir alias memunggang kecil nih. Hanya seukuran rumah. Buat istirahat dulu botak banget, sekarang rimba. Oh, ini baru sampai Jami Kemong nih, ke kanan nih. Jami Kemong, dan dari kejauhan tuh banyak kelihatan pesawahan. Ada kampung Karangsari dan Pawasa. Cuman karena ada kabut jadi kurang jelas. Dan akhirnya saya serombongan telah sampai di tempat tujuan yang bernama Ampah Binuang. Ini seperti ini situasi dan kondisinya. Ampah Binuangnya ampah banget tuh. Ada saung, ada apa? Satu lagi di sono Rangon. Di sini kebanyakan pinus. Dan di sebelah sininya ada lembah. Dan para kru pada beristirahat. Ada yang kelelahan, ada yang ngobrol-ngobrol, ada juga yang bersedar gurau, dan angin tetap dengan setia mengusap para kru di tengah kecapean dengan setianya. Dan tadi saya itu dari arah sono, jalannya seperti ini, tapak tuh, tapak, dan udah sampai di sini. Dan sekarang kami akan murak timbal dulu karena waktunya ngajabur untuk menambah energi nanti untuk perjalanan selanjutnya. Nah, tangkal uni ceritanya nih yang disendiri nama kru. Tapi kebetulan belum buah. Dimana ada ya dikit pohon uni ini apa biasa buahnya itu untuk ngarujak dan metis, juga untuk obat penyakit mah. Uni itu masih harejo kene kata Om Tun. Nah, dan ke arah sononya itu ke puncak itu namanya Sapu Angin, masih jauh, tapi kami nggak ada tujuan ke sono karena mengingat waktu udah sore. Takutnya nanti jalannya nyasar dan keburu malam, jadi tujuan kami serombongan, tujuan utamanya adalah Ampah Binuang, dan udah kesampaian nih. Ini Ampah Binuang? Iya tuh udah sampean, ini cirinya saung Ampah Binuang ini. Dan udah sampai, dan ini dataran rendah, dataran rata, ini masih sampai ke atas sampai ke sono itu dataran rata. Untuk kesananya itu ke Sapu Angin kita nggak nanjak lagi, capek, lebih
bahaya ke sore nanti. Di Sapu Angin itu ada lagi wisata unik, yaitu ada makam keramat, ada warisan leluhur marmer yang belum terbongkar. Dan kata si Demong ponakan saya bilang bahwa marmer itu masih harus diketemukan dengan tirakat dan semedi. Siapa yang kuat itu adalah rezekinya. Dan kata Waudi bilang bahwa kalau kuat maka sebelum sampai ke keberhasilan itu ada banyak godaannya. Tapi kita nggak ngebahas itu. Untuk kali ini kita ngebahas perjalanan Nyoreang ke Alam Katukang, perjalanan saya masa kecil. Dan ini udah sampai, judulnya adalah Nyoreang Katukang masa kecil. Dan inilah saung Ampah Binuang, saung yang didirikan oleh, kalau nggak salah, oleh Mandor Kehutanan. Ini cuman ini ada pohon pinus. Pohon pinus. Kalau nggak ada pohon pinus mana tuh? Ada pohon pinus masalahnya. Tuh, Ampah Binuang itu seperti itu. Dulu mah terkenal nih. Sekarang ditinggalin karena nggak dipakai kemah lagi. Karena sekarang lebih condong ke cadas gantung para pengunjungnya. Saungnya mewah juga, terbuat dari baja ringan, dari kayu. Ceritanya mungkin capaian kelelahan nih. Waduh, kelelahan ini udah sampai Ampah Binuang nih. Capek. Tinggal ini apa namanya, istirahat ceritanya nih, udah kelelahan. Tadinya sih mau pingsan, tapi berhubung gengsi akhirnya sama Danu ditolongin, sembuh pingsannya. Nuh, ada pohon cabe banget nih, merahnya banget. Ini namanya saung Ampah Binuang, dan tujuannya adalah untuk nyamper lalampahan anu baheula Di atas gunung. judulnya, bersama pro pecinta alam. Setelah air desa Cirebon, angin datang dengan kencangnya menyambut ngabagiakeun kuring sapara kanca. Ada sinyal. Dah. Hah? Oh. Bah, kayak bahan lempang capek. Kamu tuh tiris, parah pingsan. Ini namanya di bumi perkemahan cadas gantung. Di hutan awas ada ulet, tokenya digoreng. Sono ke mata air sunyi itu bunga kopi, kembang kopi, alas ya, itu namanya area cadas gantung sebelah sono. Ini pohon pinus di sini. Ini tempat berkemih. Satu lagi di bawah sana.
Itu namanya supa. Itu namanya anggrek mati. Sadaka. Itu kelihatan tuh. Tapi sebenarnya jalannya rata. Bisa nekon. Udah dikit lagi ke Palang pada waktu masih banyak. Tuh, situ arahnya Charles Gantung tuh. Udah beberapa meter doang. Cabut. Inilah petualangan Alia di Ampa Binuang. Belum nyampe Charles Gantung. Motor udah sampai ke sini nih, tadi ada motor. Padahal jalannya setapak. Curam-curam begitu. Kopi. Ini namanya kopi. Kopi baru tumbuh itu, belum gede. Oh, ada ayam tuh. Itu ayam.